Mekanisme penguncian yang dimiliki oleh panci yang bentuknya seperti ini, itu menurut saya paling bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, saya beberapa kali pernah membahas tentang presto, atau lebih tepatnya pressure cooker, yaitu alat memasak yang kalau digunakan dia bisa melunakkan duri ataupun tulang. Nah, beberapa jenis presto yang sudah pernah saya review, ya, kemudian saya mengambil kesimpulan bahwa tipe seperti ini itu adalah paling aman. Kenapa paling aman? Karena dia ya itu tidak bisa dibuka kalau dia masih bertekanan di dalam. Nah, presto itu kan banyak mengakibatkan kecelakaan. Karena apa? Karena di dalam masih ada tekanan, lalu orang membukanya. Nah, itu ya masalahnya. Nah, agar orang tidak salah ketika dia masih bertekanan, agar orang tidak bisa membukanya, maka beberapa jenis presto itu mencoba memberikan pengaman. Ya, salah satunya tipe seperti ini. Ini mereknya adalah Cyprus, ya. Jadi ini dia kalau masih dalam posisi bertekanan tidak bisa dibuka, ya. Kalau ini karena dia posisi dingin, dia mudah dibuka dengan cara seperti ini aja, kan? Perhatikan ya. Dengan 2 jari gini dia bisa terbuka. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau bertekanan, saya tidak akan bisa dengan mudah membuka seperti ini. Dia pasti nyangkut. Ya, saya peragakan dulu. Nah, ketika ini dia dalam posisi bertekanan, ya, di sini nanti akan saya peragakan, tenang aja. Di sini nanti akan ada sebuah mekanisme yang mana dia menjadikan panci ini terkunci. Perhatikan ya. Saya dorong, udah nggak kuat lagi, kan? Karena apa? Di sini udah terkunci, ya. Nah, disinilah nanti yang kita akan bicarakan, ya, bagaimana mekanisme penguncian ini. Kemudian ada juga, ya, nanti saya akan menjawab pertanyaan beberapa orang yang gagal memasak menggunakan panci presto ini, ya, katanya keluar uap dari sini. Nah, di sini nanti saya akan jelaskan juga bagaimana cara memperbaikinya. Jadi ini saya buat disclaimer ya, kawan. Saya mengambil kesimpulan ini tentu dari sudut pandang saya, karena dari pengalaman mempergunakan beberapa jenis pressure cooker. Jadi saya udah pernah menggunakan jenis yang seperti ini, ya. Terus seperti ini juga ada. Dan jadi sudah beberapa tipe lah saya coba, dan hasil kesimpulan saya yang tipe seperti inilah yang paling aman. Karena apa? Dia kalau masih bertekanan tidak bisa dibuka. Nah, seperti itu. Jadi kalau kawan-kawan punya pendapat lain, silakan tulis di kolom komentar beserta alasannya, sehingga nanti bisa saya coba elaborasi, ya. Nanti kita akan uji apakah alasan yang kawan-kawan kemukakan itu benar atau tidak. Karena saya punya beberapa tipe, sehingga nanti bisa kita lakukan pengujian bersama-sama. Baik, sekarang saya akan jelaskan, ya, kamera akan saya dekatkan dulu. Baik, di sini kawan-kawan perhatikan ya, ini adalah tutupnya. Jadi tutup ini adalah bagian yang sangat penting dari presto, karena kayak tekanan itu klepnya akan dirilis oleh sini. Kemudian ini adalah katup pengaman. Jadi kalau sampai ini tidak bekerja, maka inilah yang akan melepaskan tekanan. Kemudian di sini ada mekanisme penguncian, ya. Nah, jadi serumit itu ya kawan tutupnya. Sedangkan kalau pada bagian bawahnya enggak terlalu rumit ya, karena ya hanya wadah begini aja. Tuh, perhatikan seperti ini. Nah, lalu bagaimana sih mekanisme di sini? Terus kalau di sini keluar uap juga, apa yang terjadi? Ini. Baik, sekarang kawan-kawan perhatikan ya, apa yang terjadi kalau ini saya tutupkan. Nah, kalau nutup itu panah ini dan ini harus ketemu ya. Lalu kita tekan ke bawah, kemudian perhatikan ini ya kawan-kawan, apa yang terjadi di sini. Nah, dia masuk, lalu terkunci, ya, seperti ini. Nah, apa yang terjadi ketika kita masak, ya, ini nanti ada pin di dalam ini, dia akan nongol keluar. Karena apa? Dia akan terdorong tekanan dari dalam. Tapi karena nggak ada tekanan, saya bantu pakai cotton bud. Perhatikan, loh, pin ini naik. Apa fungsinya dia naik? Dia fungsinya adalah agar tadi itu ya, ada tuas warna hitam tadi tidak keluar. Ya.
Karena apa? Kalau tuas tadi dia keluar, maka dia bisa dibuka dengan mudah gagang ini. Sekarang saya akan membukanya, nggak bisa, perhatikan. Tuh, macet ya. Jadi macet di sini. Nah, inilah fungsinya ya pin di sini ini. Perhatikan ketika saya tutup kembali, pin itu akan jatuh karena tidak ada yang nahan. Nah, seperti itu. Sekarang perhatikan kalau pin ini sudah jatuh seperti ini. Artinya apa? Presto dalam kondisi dingin. Nah, kalau dingin berarti aman untuk dibuka. Perhatikan apa yang terjadi. Tuh, ya, ketika saya buka di sini tuas yang warna hitam itu mulai keluar seperti itu. Yang mana tadi kalau dalam kondisi bertekanan dia akan terhalang oleh pin yang tadi naik ya. Nah, sekarang jadi bisa kita buka dengan mudah. Nah, seperti itu. Baik, sekarang kita pelajari ya, kawan-kawan, pin ini. Jadi pin ini dia memiliki karet ya, seperti ini. Perhatikan di sini. Terus dia memiliki lubang. Mudah-mudahan kelihatan ya dari kamera. Kelihatan ya, kawan-kawan. Nah, di sini ada lubang. Nah, fungsinya lubang ini adalah untuk menyalurkan uap untuk keluar ketika dia masih belum terlalu tinggi tekanannya. Jadi ketika tekanannya masih rendah, uap akan keluar di situ. Ya, ketika nanti uapnya sudah mulai tekanannya mulai naik, maka pinnya akan terdorong naik seperti yang tadi saya peragakan ya. Nah, ini ya kawan, ketika dia pinnya sudah terdorong naik ke sana. Jadi saya peragakan dulu ya. Jadi apa sih yang terjadi tadi oleh tuas hitam tadi? Tuas hitam tadi itu sebetulnya dia diatur oleh ini ya, naik turunnya itu diatur oleh ini. Atau apa geser maju mundurnya diatur oleh ini. Nah, sekarang ya saya akan peragakan apa yang terjadi ketika tekanan udah naik. Maka dia akan seperti ini lalu dia terdorong. Nah, seperti itu. Maka ketika dia terdorong dalam posisi seperti ini ya, maka tekanan yang ada di sini tidak bisa keluar lagi. Karena apa? Lubang ini kan udah tertutup tuh. Ya, seperti ini. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya, kanan. Lalu ketika dia tekanannya udah turun ya, maka dia kembali seperti ini posisinya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga dari sini kawan-kawan bisa ngambil kesimpulan ya. Kalau terjadi kebocoran di sini, artinya ya lubang ini nggak tertutup dengan baik. Ya, kalau lubang ini nggak tertutup dengan baik, artinya apa? Mungkin dia kurang gerak ke sana. Mungkin juga karet ini sudah bocor atau sobek atau bahkan udah hilang gitu ya. Nah, seperti itu. Ini juga menjadi jawaban bagi kawan-kawan yang mengalami kenapa kok gagangnya keluar uap lewat sini. Baik, sekarang kita bahas yang panci satunya. Ya, ini sebetulnya tipenya mirip, tapi dia mereknya Maxim atau produk dari Mas Pion ya, dari Sidoarjo dekat Surabaya sana. Nah, ini sebetulnya mekanismenya sangat mirip dengan Cyprus tadi ya. Tapi saya melihat ada yang kurang sempurna di sini ya, kawan. Apa? Kawan perhatikan ya. Ketika ini saya buka tutup ya, perhatikan ini saya buka dulu. Nah, seperti itu. Lalu ketika saya tutup, perhatikan ya di sininya. Nah, di sini ya tuas yang tadi kalau di Cyprus warna hitam, di sini ada warna ya seperti bahan logam ya. Dia itu enggak terlalu maju ya kawan-kawan, sehingga dia tidak mempengaruhi dan tidak dipengaruhi oleh pin yang ada di sana itu. Sehingga ketika saya coba ya, ketika saya coba dalam kondisi bertekanan, pin ini kan naik seperti ini ya. Nah, perhatikan ya, pin ini naik. Nah, seperti ini. Lalu ketika saya coba buka, masih bisa dibuka. Ya. Sehingga perhatikan tuh, saya buka terus ya. Tuh. Masih bisa dibuka. Sehingga ini sebetulnya ya seharusnya tuas itu dia menjadi bagian dari sistem pengamanan panci ini. Namun dia tidak bisa bekerja dengan
optimal ya, dia hanya keluar sedikit begitu aja. Harusnya keluarnya itu sampai paling enggak setengahnya lah, sehingga dia akan saling menghambat dengan pin itu. Pin itu nggak bisa keluar, atau yang kedua, ketika pin itu keluar, tuasnya nggak bisa maju, kan harusnya begitu. Tapi ini nggak mempengaruhi sama sekali, sehingga ini dari sisi keamanan ya menjadi kurang berguna ya, karena dia tidak saling mengunci antara pin dan tuas di situ. Perhatikan tuh. Nah, sekarang kita lihat bagian dalamnya. Sebetulnya saya suka dengan ini ya, karena dia lebih simple. Dia terbuat dari ring ini aja ya, O-ring ya kan. Nah, O-ring yang bahannya dari silikon. Kemudian kalau terjadi kebocoran ya sama ya. Kenapa kok bocor ya? Karena lubang ini nggak tertutup. Ya, nggak tertutup. Jadi kalau tekanannya dalam panci udah naik, harusnya kan dia naik kayak gini ya. Jadi yang tadinya lubang ini menyalurkan uap sini ya, maka ketika tekanan sudah tinggi dia akan menutup seperti ini. Nah, kenapa ya ketika masak kok keluar uap di sini sehingga kemudian gagal memasak? Ya karena ada masalah di sini ya, masalah penutupan di sini. Ya. Jadi penutupan ini entah gerakannya yang terhambat, atau yang kedua karetnya yang udah rusak atau bahkan tidak ada. Nah, kalau tidak ada karetnya seperti ini, sebetulnya gampang ya, tinggal dibelikan aja lalu dipasangkan, gampang kok. Ya, pasang kembali. Ya harus ditahan dari belakang sini. Nah, dipasang begini aja, gampang sekali yang ini. Kalau yang Cyprus tadi agak susah gitu ya, tapi masih bisa lah dilakukan. Jadi yang Cyprus tadi, saya perhatikan karetnya ini bentuknya agak rumit ya, kalau dibandingkan dengan punyanya Maxim tadi. Ya, yang ini bentuknya agak spesial. Tapi menurut saya sih, kalau ini rusak, kita ganti yang model kayak Maxim tadi pun bisa ya, asalkan diameternya disesuaikan ya, jangan terlalu besar. Mudah-mudahan sih Maxim punya spare part yang mudah dibeli untuk penggantian, misalkan ini sudah sobek atau sudah rusak gitu ya. Kemudian ya, kalau kebocoran itu terjadi melalui tepian sini ya, kan ada tuh yang bocorannya lewat tepian sini. Nah, itu terjadi karena karetnya ini kan. Ya, kalau terjadi karena karet ini ya lebih gampang lagi ya, ini tinggal dibersihkan, atau kalau ada robekan ya diganti ya, beli baru. Saya rasa ini cukup murah kok ya, paling harganya nggak sampai 20.000 juga. Baiklah, jadi akhirnya setelah tadi percobaan kita ya, kawan-kawan, kita bisa ngambil kesimpulan yang pertama ya. Mekanisme penguncian yang dimiliki oleh panci yang bentuknya seperti ini, itu menurut saya paling bagus ya. Karena apa? Terbukti tadi ketika dia pinnya naik, dia tidak bisa dibuka gitu ya. Nah, kemudian kesimpulan kedua ya, ternyata tidak semua merek yang memiliki mekanisme penguncian seperti ini itu bisa berjalan dengan efektif ya. Contohnya ini tadi yang merek Maxim, ternyata meskipun pinnya naik, dia tetap tidak bisa terkunci. Jadi saya sarankan ya kawan-kawan, kalau membelinya langsung ke toko ya, bisa dilakukan pengujian seperti yang tadi saya lakukan ya, sebelum memutuskan membeli merek yang mana gitu ya. Silakan diuji seperti tadi ya, pakai cotton bud, diangkat pinnya lalu coba dibuka ya. Kalau ternyata masih bisa terbuka, menurut saya coba cari yang lebih baik dari itu. Jadi di sini saya nggak jelekkan produk satu kemudian membaguskan produk lain, tapi ini apa adanya ya yang kita dapat dari pengujian hari ini. Dan belum tentu hanya Cyprus juga yang memiliki fitur keamanan seperti ini ya. Mungkin banyak juga merek-merek lain di luaran sana ya. Hanya saja karena di sini saya punyanya ya merek ini, Maxim dan Cyprus, dan beberapa merek lain ya seperti ISA sama yang lain yang pernah saya uji di video-video saya sebelumnya. Jadi sekian dulu ya kawan-kawan, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.